Dari dulu sejak saya berangkat ke luar negeri untuk berkarir sebagai animator, percaya gitu loh bahwa akan ada saatnya di mana para penonton Indonesia pengen punya animasi lokal sendiri gitu. Jadi semua yang saya lakukan selama merantau adalah saya anggapnya menimba ilmu, mencari pengalaman untuk kemudian menuju ke saat itu terjadi, saya udah siap untuk kemudian contribute. Oke, halo Mas Roni. Halo, Selamat pagi. selamat pagi. Apa kabar Mas? Baik, Baik ya. Sangat baik atau baik? sangat baik Sangat dong. baik, alhamdulillah. Gimana Mas hari ini? Hujan di siang Hujan. hari ini? Nah, hujan sih cuaca favorit saya sebenarnya. Favorit Karena ya? jadi bikin pengen berimajinasi gitu. Oh, oke. Animator banget ya. Iya, betul. Imajinasinya muncul di saat hujan. Oke Mas, terima kasih banyak sudah bersedia hadir di Mm-mm. Go Talk hari ini. Mungkin boleh Mas Roni perkenalkan diri, sebenarnya siapa sih Mas Roni ini? Oke, saya Roni Gani. Mungkin dimulai dari awal dulu. Saya lama berkarir di luar negeri sebagai seorang animator untuk industri film animasi atau visual effects. Itu saya di Singapura selama belasan tahun, kerja di perusahaan kayak Lucasfilm, Double Negative, sama Industrial Light and Magic, di mana saya terlibat di film-film seperti Avengers, Ready Player One, Pacific Rim, dan masih banyak lagi. Terus singkat cerita, saya memutuskan untuk balik ke Indonesia, ke Jakarta di tahun 2022 untuk kemudian memulai berkolaborasi bersama Mbak Shanti dan teman-teman produser lainnya dari Base Entertainment untuk membuat dan mendevelop film animasi Garuda di Dadaku. Wah, berarti dari datang ke Indonesia langsung bikin karya untuk Indonesia langsung gitu ya Mas ya? Betul. Oke. Nah, tadi kan Mas bilang udah belasan tahun di Mm-mm. luar negeri dengan karya-karyanya yang sangat banyak, udah memegang proyek film-film Hollywood tadi yang di-mention Avenger dan juga lain-lain. Nah, apa sih Mas momen atau yang membuat Mas Roni ini yakin kalau misalnya saat ini, saat Mas datang ke Indonesia ini waktu yang tepat nih untuk menggarap film animasi di Indonesia? Hmm, jadi yang mungkin saya bisa cerita adalah dari dulu sejak saya berangkat merantau katakanlah ke luar negeri untuk berkarir sebagai animator, saya tuh selalu eh, bukan berharap ya, tapi percaya gitu loh bahwa akan ada saatnya di mana para penonton Indonesia itu akan pengen punya animasi lokal sendiri gitu untuk ditonton dan dinikmati oleh teman-teman, keluarga dan lain sebagainya. Itu kepercayaan yang saya miliki dari awal gitu. Jadi membuat eh, semua yang saya lakukan selama merantau adalah saya anggapnya sebagai menimba ilmu, mencari pengalaman untuk kemudian menuju ke saat itu terjadi, saya udah siap untuk kemudian contribute, membuat dan mendevelop dan menciptakan film-film animasi untuk viewers Indonesia gitu. Oh, oke. Gitu. Berarti memang sudah mempersiapkan dan memang berarti tujuan awalnya pengen bikin animasi di Indonesia gitu ya, Mas? Betul, tapi memang kan itu sebuah mimpi gitu ya. Tapi pada saat kapannya itu memang mulai ada tuh sign-sign yang kemudian saya anggap kayaknya udah mungkin saatnya nih saya mulai mencari, mengeksplor kesempatan-kesempatan dan membuka peluang kolaborasi dengan filmmaker dan produser film yang udah ada di Indonesia gitu. Dan singkat cerita akhirnya ketemulah dengan Mbak Shanti Harmain, kita ngobrol panjang lebar dan dalam durasi yang lama, nggak sebentar, akhirnya kita memutuskan let's go, let's do it. Kamu balik, saya pulang,
and then the rest is history, kita bikin Garuda di Dadaku. Wah, oke. Yang diangkat itu animasi Garuda di Dadaku nih Mas. Filmnya kan yang live actionnya tuh udah rame banget. Betul. Tahun 2009, 2011 dan itu menjadi bisa dibilang ikonik film lokal lah untuk generasi 2000-an. Kenapa Mas Roni ini memilih untuk mengangkat Garuda di Dadaku sebagai animasi dan kenapa memilih merombak ceritanya menjadi animasi dengan format yang berbeda juga nih, apalagi ada karakter Garuda gitu kan yang sebelumnya nggak ada, yang karakter Garudanya itu bernama Gaga ya. Iya, gitu kan. Gaga. Nah, kenapa membuat animasi dan apa gitu? Mungkin kalau dari kita bukan saya yang memutuskan kita akan bikin Garuda di Dadaku. So, ini sebuah kesepakatan dan keputusan bersama gitu. Saya, Mbak Shanti, Ben, dan Aura, dan Tanya, dan semua partner di Base. Karena Garuda di Dadaku ini memang sebuah IP film yang memang sudah established, jadi dia sudah punya semacam fanbase gitu ya, bisa diistilahkan. Sudah mengakar juga gitu, udah ada 2 film dan 2 serial animasi, dan bahkan lagu OST-nya juga kan benar-benar jadi national anthem gitu, Garuda di Dadaku. Itu juga yang kita kemudian bikin fresh take-nya di film animasi. Kenapa animasi? Karena kita anggap ini sebuah medium yang kita pengen meregenerasikan IP tersebut, dan kita tujukan ke younger viewers gitu, anak-anak dan generasi yang lebih muda gitu ya. Dan kita merasa medium animasi ini bisa menjadi optimal untuk merealisasikan tujuan tersebut. Nah, saat kita udah memutuskan animasi, kemudian kita bahas apa yang harus berbeda saat kita bikin animasi sama kita bikin live action. Disinilah mungkin banyak aku memberikan masukan dan pendapat bagaimana yang secara substansial yang bisa membedakan antara live action dengan animasi, di mana semuanya harus lebih berasa exaggerated, lebih beyond reality gitu, di atas realisme. Disitulah kemudian kita masukkan unsur fantasi dan karakter-karakter fantasi seperti Gaga juga kita masukkan ke dalam perencanaan yang secara menyeluruhnya, gitu sih. Oke. Berarti kan tadi ada yang membedakan dari Garuda di Dadaku lainnya sama Garuda di Dadaku saat ini itu karakter Gaga ya Mas ya berarti. Nah, apa ide awal yang muncul sehingga karakter Gaga tuh bisa ada di film ini? Dan apa karakter Gaga ini punya peran yang krusial untuk karakter Putra sebagai tokoh utama gitu? Betul. Ya, jadi mungkin menarik kembali ke live action, kita tidak merombak ceritanya, justru kita memperluas dan kita memikirkan bagaimana kemudian elemen fantasi ini bisa sits well gitu, bisa tetap berasa masuk ke dalam universe yang lebih besar dari yang sudah diperkenalkan di filmnya gitu. Jadi ini sebenarnya perluasan bukan perombakan. Nah, munculnya si Gaga itu karena juga dikarenakan adanya si Putra. Jadi yang duluan ada justru putranya, right? The main character gitu. Si Gaga ini menjadi karakter utama, tapi sifatnya lebih mendampingi si Putra, ya kan? Nah, hubungan antara mereka berdua yang kita desain adalah mereka jadinya harus kontras. Mereka harus kontras, tapi tetap masing-masing memiliki sebuah mimpi atau tujuan sendiri yang berbeda, yang sangat kontradiktif. Si Gaga pengen mencari pemain berbakat, si Putra pengen jadi pemain berbakat, tapi punya asma. Si Gaga pengen nyari pemain berbakat supaya dia bisa kemudian berbangga bahwa dia adalah seorang Garuda yang dia pantas untuk memiliki gelar Garuda gitu. Nah, tapi kemudian dia dipertemukan nih sama-sama, di mana kemudian dari POV-nya Gaga, aduh ini mah gue jadi susah dong, PR dong nih kalau gue proyek gue kayak gini gitu kan. Dan di saat yang bersamaan si Putra
menemukan kayak semacam mentor, tapi yang nggak mau menerima dia sebagai muridnya gitu. Nah, disitulah kemudian perjalanan mereka dan petualangan mereka clash into each other, dan mereka kemudian karakter development-nya berkembang bersama gitu selama durasi Oh, film. oke. Berarti lebih bisa saling mendukung gitu ya antara karakter Gaga dan juga karakter Putra di sini, Mas. Bukan hanya mendukung, jadi nanti ada banyak dinamikanya sih. Oh, oke. Ada mendukung, ada berantemnya, ada kemudian ngejek-ngejeknya dan lain-lain gitu. Tapi ada pesan yang kita pengen sampaikan dari seluruh rangkaian perjalanan mereka yang kita harapkan ditangkap oleh para penonton, khususnya anak-anak, bahwa meskipun perjalanan itu menuju meraih mimpi kita itu susah dan berat, kita selalu akan ada teman dan keluarga yang memang kita harapkan bisa membantu perjalanan kita, dan harus juga di work out gitu, meskipun kadang ada perseteruan, ada perbedaan pendapat, it's part of the journey gitu. Oke. Nah, berarti sebagai pendukung juga untuk Putra. Nah, Mas, film ini kan melibatkan banyak kepala gitu, terutama untuk animatornya karena melibatkan 300 animator gitu, benar ya, Mas? Setelah diupdate kayaknya sekarang lebih dari 400. Wah, banyak sekali. Berarti itu banyak kepala, banyak pikiran, banyak juga ide pastinya. Dan mereka pasti dari berbagai background yang berbeda juga. Nah, gimana caranya Mas Roni ini bisa menyatukan isi kepala dan menjaga standar visual dari Garuda di Dadaku ini, Mas? Sehingga menghasilkan karya yang sama gitu. Jadi memang itulah salah satu karakteristik dari produksi atau pipeline animasi ya. Jadi memang kita padat karya banget, kita butuh banyak resource untuk setiap fase produksi kita gitu. Tapi pipeline kita sudah terdesain sedemikian rupa supaya arahan dan brief itu benar-benar bisa mengalir dari atas sampai ke paling bawah gitu. Atau jangan ngomong dari atas ke bawah, dari yang dari yang pertama ke yang kemudian selanjutnya gitu, proses selanjutnya. Jadi misalnya dari tim kreator saya dan Mbak Shanti dan pihak kreator lainnya, kita punya brief seperti apa, itu kemudian kita sampaikan ke supervisor kemudian menyampaikan itu ke partner-partner studio produksi kita, dari mereka juga menyampaikan lagi kayak gitu. Harus informasinya dan komunikasinya yang memang harus dijaga setransparan mungkin, seketat mungkin. Ketat maksudnya dalam artian jangan sampai ada misinformasi, miskomunikasi, karena sekalinya kita interpretasi dari brief itu disalahartikan, itu bakal fatal tuh. Jadi misalnya briefnya adalah A, karena panjang proses penyampaiannya itu, kemudian sampainya menjadi B, itu yang kemudian jadi fatal. Jadi adalah tanggung jawab kami dari tim produksi untuk menyampaikan ke konsistensian dari brief yang disampaikan. Saat itu semua bisa terjaga, kita bisa lumayan pede bahwa outputnya akan lumayan seragam dan konsisten. Oh, berarti balik lagi komunikasinya tuh harus jelas Betul. gitu ya. Jelas dan sampai. transparan, betul. Oh, oke. Nah, untuk menggarap animasi di Garuda di Dadaku ini kan temanya tuh olahraga ya, Mas. Pasti banyak movement mulai dari lari-lariannya gitu, apalagi pas main sepak bolanya, terus juga bolanya yang secara 3D gitu. Apa sih, Mas, tantangan terbesar bagi tim animator ini untuk menggarap adegan-adegan yang banyak movementnya seperti ini? Kalau tantangan sih mungkin memang ada ya, tapi the thing is, mungkin tantangan itu yang disebut tantangan kita ngeliatnya sebagai kayak keseruan gitu. Memang sifatnya menantang gitu buat kita to come up with ideas of sports action kayak soccer dan lain-lain. Tapi kita melihat itu sebagai okay, let's do this together gitu, dengan semangat kolaboratif antar tim,
mulai dari kita saat desain story-nya, story desainnya, kita kan terima skrip tuh. Skrip kan masih tulisan. The moment it became visual from text is when we storyboarded. Jadi kita bikin storyboard dari teks itu, momen pertama dia ditranslasi menjadi visual. Nah, di situ, di proses itu kita banyak observe, kita banyak riset. Bukan hanya tentang sports action-nya atau sepak bolanya sendiri bahkan, tapi jokes-jokes, penyampaian jokes yang lebih kena untuk katakanlah viewership di Indonesia, itu kan beda sama jokes yang katakanlah works di film-film luar negeri gitu ya. Itu yang kita juga kemudian pelajarin, kita coba terapin, pakai elemen-elemen visual seperti apa yang tujuan utamanya adalah gimana saat menonton film kita, para penonton itu merasakan kedekatan yang sangat erat gitu. That's my neighborhood, that's my friend gitu sih. Anak-anak ngeliat Putra itu, iya ini gue ada temen, iya atau bahkan iya gue kayak gitu sama temen-temen gue gitu. Jadi lebih relate. Betul, itu tujuan utama kita. Oh, oke. Berarti lumayan ada perbedaan ya saat menggarap animasi di luar sama di Indonesia gitu. Apalagi terkait storyline-nya berarti ya, Mas. Terkait storyline, mungkin justru kalau kita ngomong how to approach atau how to craft the story, secara logika atau secara formula bisa banyak ilmu dan prinsip yang kita gunakan. Tapi eksekusinya yang benar-benar harus lokal gitu loh. Oke. Misalnya jokes, dalam menyampaikan jokes itu timingnya, beatnya, punchline-nya itu akan sangat unik gitu kalau untuk penonton Indonesia. Kalau dari sisi teknis, produksi atau teknologinya memang beda. Itu sebuah situasi yang tidak bisa kita samakan dan sebaiknya bahkan tidak kita samakan karena memang bukan hanya ekosistemnya aja yang beda, bisnisnya beda, pelaku konsumennya juga beda, dan semuanya beda gitu. Jadi kalau misalkan kita pengen memproduksi ini dengan cara eksekusi Hollywood, ini akan menjadi sangat mahal dan sangat tidak viable untuk dari POV bisnis gitu. Jadi susah untuk investor, justifikasi ke investor mengejar katakanlah break even point karena we're using a very expensive technology to begin with gitu loh. Nah, justru itu menjadi salah satu challenge juga yang tadi dianggap yang harus kita solusikan. Gimana kita tidak menggunakan teknologi yang paling mahal, tapi outputnya tetap paling optimal. Mungkin tidak sempurna 100%, tapi optimal, di mana sudah bisa diterima di hati dan viewership orang Indonesia. Ibarat kata nih, misalnya kita bikin lukisan, ya kita nggak perlu make atau beli pensil paling mahal seharga jutaan rupiah gitu misalnya. Tapi kita pakai prinsip-prinsip teknik menggambar yang benar-benar udah menjadi katakanlah formula atau kalau kita bilangnya fundamental esensialnya itu benar secara estetik. Kita train katakanlah pelukisnya yang menggambarnya dan kita provide mereka dengan what we can access gitu pensilnya yang ya mungkin nggak terlalu murah juga karena kalau terlalu murah akhirnya mungkin nggak diterima juga sama penonton Indonesia yang accessible lah katakanlah mungkin ya jadi kita pakai pensil yang ratusan ribu gitu. Tapi tetap outputnya bisa memukau dan akhirnya diterima oleh yang melihat lukisan tadi gitu. Oke. Berarti Mas Roni ini sangat memerlukan adaptasi gitu ya, karena banyak perbedaan juga dari luar dan di Indonesia. Lumayan, iya. Oke, nah Mas Roni ini setahu aku pernah menyebutkan kalau film ini tuh menitik beratkan pada human craft dibanding sekedar kemegahan teknologinya. Nah, bagaimana dari film ini menurut Mas yang sangat manusianya tuh seperti apa dan keindonesiaan atau kelokalannya tuh yang paling kuat
berkat sentuhan para animator lokal tuh seperti apa? Itu erat banget dengan penjelasan saya sebelumnya. Jadi kita invest di yang bikin gambarnya tadi. Kalau kita analogikan ke lukisan tadi, Oke. we trust and invest to the artist gitu, bahwa menggunakan teknologi pensil tadi analoginya yang tidak harus paling mahal, dia tetap bisa menghasilkan karya yang optimal gitu. Itu prinsip yang kita terapkan secara general ya. Nah, kalau untuk membangun lokalitasnya sendiri, itu balik ke bagaimana kita melakukan observasi dan riset yang lumayan panjang ya. Contohnya, katakanlah gini, value-nya tetap harus universal gitu. Tapi gimana kita menyampaikannya dengan bahasa lokal. Contohnya kayak misalnya kalau di trailer yang udah rilis tuh kan ada adegan mana Putra ngomong kayak lontong dengan pakai daun pisang itu. Itu jadi kalau saya cerita sedikit, di situ adalah momen di mana dia dilatih untuk fokus sama Naya, si pelatih temen ceweknya Naya kan. It's actually happen in real world di soccer di sepak bola, mereka dikasih goggles khusus gitu untuk melatih fokus supaya mempersempit peripheral mereka dari yang luas jadi lebih narrow dan fokus dengan apa yang di depan gitu. So that's the universal value. Nah, kita sampaikannya gimana? Secara lokal. Ini anak main di lapangan kampung, lapangan kuburan gitu kan, lapangan tanah kosong, basically tanah kosong dikelilingin kuburan, sampingnya kali, terus seberangnya ada permukiman padat penduduk. Itu kan very local gitu. Secara visual ya karakteristiknya. What can they use in such environment? Pohon pisang, ya udah kita pakai pohon pisang, daun pisang gitu bikin, terus kita andaikan si Nayanya itu memang lagi bawa pita gitu kan. Jadi we get them to be creative, dan itu kan juga anak-anak kita kan kayak gitu ya. Saat kita masih kecil, kita kreatif dengan bermain dengan apa yang ada di sekeliling kita. Main prosotan pakai kardus, bikin mobil-mobilan pakai apa gitu-gitu. Masak-masakan anak perempuan pakai Exactly, daun-daunan. betul, pakai daun-daunan, pakai batu ya. It's the interaction with the environment. Itu yang salah satunya untuk lebih memperjelas bagaimana kita membangun kelokalitasannya. Atau contoh lainnya juga ada di trailer, di mana si Gagang latih Putra kali ini dengan obstacle run, ya kan? Jadi obstacle run kan secara again value universal, seorang lari terus lompat, ada obstacle-nya dia lompat. Nah di sini kita bikin si Gaga lemparin galon air kosong. Lagi-lagi yang ada di sekitar everyday life kita kan. Berarti itu sangat relate ya, apalagi kalau anak-anak sekarang masih itu Mas main pakai batu, pakai daun yang ada di sekitar kita gitu. Betul. Nah, tadi kan tokoh utama Putra ini dari trailer aku lihat itu digambarkan sebagai seseorang yang kehilangan percaya diri gitu, masih takut gitu untuk bermain bola. Nah, akhirnya dia bangkit bisa mengejar mimpinya, tentunya dari bantuan Gaga juga gitu sebagai supportnya. Nah, Mas Roni juga nih, setahu aku awalnya itu jurusan kuliahnya arsitektur gitu ya. Jadi mungkin kalau orang-orang ada rasa takut nih untuk tiba-tiba pindah haluan ke jauh gitu haluannya, tiba-tiba Mas Roni sekarang jadi animator besar juga karena film-filmnya dari multinasional. Nah, gimana Mas Roni ini tuh bisa bertahan dan meyakinkan diri sendiri untuk menjadi animator? Mungkin kan dari orang-orang sekitar, sayang nih kuliah udah arsitektur, kenapa harus jadi animator? Nah, itu gimana cara awal Mas Roni merintis sebagai animator? Nah, itu menarik tuh. Kalau dari perspektif umum kan gitu ya ngelihatnya ya. Lu udah lama sekolah arsitek atau sekolah apapun gitu kan, ekonomi, musik, tapi kemudian lu nggak jadi sesuai profesi lo, sayang dong. Mungkin yang aku pengen share ke teman-teman adalah ada POV dari kebalikan itu. Justru kalau buat aku specifically, justru kalau aku terusin jalur itu, di jalur arsitek, aku ngerasa I won't reach my full potential. Dan aku yakin banyak orang-orang yang relate dengan perasaan itu. Itu membuat mereka, aduh kayaknya
buat aku katakanlah kalau aku jadi terusin arsitekku, paling aku jadi drafter, jadi tukang gambar gitu. Oh, berarti memang suka basic gambarnya. Exactly, Ya, iya. Ada desainnya area yang bisa memang dipakai. aku suka, tapi but that's not the whole thing, Oke. gitu loh. Of that Mm-mm. apa namanya lane, jalur gitu kan. Tapi at the same time there is a huge urge, ada dorongan yang kuat dari rasa artistik saya yang memanggil saya ke animasi waktu itu. Jalurnya memang ke sana, aksesnya, dan ya udah I bear it all. Karena aku tahu yang ini kalau diterusin mentok gitu. Iya. Sedangkan di sini ada harapan baru, I'm betting myself in this lane gitu. Nah, sebelum punya rasa seberani itu, pasti kan ada rasa, mungkin nggak Mas, ada rasa ragu, takut gitu untuk pindah haluan, takut disayangkan nih arsitekturnya ditinggalkan, itu ada perasaan-perasaan gitu nggak Mas? Justru aku lebih takut kalau yang ini jadi kenyataan. Oh, Gitu. gitu. Berarti emang Betul. dari awal, dari saat kuliah arsitektur mungkin suka bikin animasi-animasi juga gitu Mas? Enggak, maksudku karena gini. Karena yang ini udah a sure thing bahwa ini udah pasti aku ngerasa aku mentok di sini. Mm-mm. Sedangkan yang di sini, it's a new opportunity, it's a new dream, mimpi baru aku. I know it's gonna come with obstacles and challenges. Tapi at least masih ada kesempatan dan harapan di mana aku bisa excel lebih jauh ketimbang kalau misalnya aku stay di jalur lama gitu. Oke. Tetap harus mulai dengan mimpi, berani mimpi, tapi berani itu bisa diterjemahkan motivasinya apa. Kalau aku yang membuatku berani adalah karena aku takut ini terjadi gitu. Oke. Yang aku mentok itu terjadi, itu yang membuat aku, oh, udah berani deh kesini deh. Oke, berarti harus yakin dari awal ya Mas Ada untuk pindah. keyakinan. Oke. Nah, keyakinan itu terbentuknya, termanifestasinya seperti apa di tiap orang, individu beda-beda. Kalau aku kayak gitu. Dan saat dijalanin, obstacle tetap ada, challenge tetap ada. Cuman itu sesuatu yang akhirnya, again, masalah bukan dilihat sebagai masalah, tapi sebagai proses mengembangkan diri gitu. If I tackle this obstacle, I will become better. Wah, keren Gitu sekali jadinya. Mas. Perspektifnya jadi kayak gitu Oh, ngelihatnya. keren banget. Karena nggak semua orang bisa, ya semua orang punya mimpi, tapi nggak semua orang punya keyakinan untuk menggapai mimpi itu. Iya. Pastinya banyak keraguan, apalagi dari orang-orang lingkungan sekitar. Kan, Betul. Mas? Nah, dalam membuat film ini menghabiskan waktu berarti kurang lebih berapa Mas? 3 tahun? Akumulatif 3 tahun. 3 tahun ya. Itu kan berarti waktu yang sangat panjang ya selama 3 tahun ini. Nah, dari proses perjalanan ini kira-kira adegan atau scene mana yang paling favorit dan emosional kalau dari Mas Roni sendiri? Waduh, semuanya sih kalau aku karena pasti bias ya, karena aku Ya. kan yang sangat dekat dengan proses pembuatannya. Tapi yang hit me personally special, nanti ada adegan di mana, ini belum ada di trailernya, tapi ada adegan di mana nanti Putra dan a group of friend mereka harus merekrut teman-teman lain untuk membuat tim yang 11 orang kan, karena kan dia harus 11 Kayaknya ada orang. hint-hintnya deh di trailer kalau nggak salah ya. Oh iya iya, Ya. ada yang anak pakai seragam itu Iya, ya. betul. Nah, itu kalau again mungkin aku bias, tapi itu sudah optimal kita gimana ngebangun kelokalan kita, gimana anak-anak tuh punya project. Oke guys, jadi gini, kita rencananya gitu. Kita kalau ngeliat dari POV orang dewasa itu lucu gitu. Tapi buat mereka itu sesuatu yang sangat serius gitu. Jangan diganggu, tolong ya. Kayak gitu. Jadi proyek besar ya. Betul, kalau anak-anak proyek kecil ya. besar, proyek menyelamatkan dunia gitu dari POV mereka. Nah, tapi again di-execute dengan fasilitas yang what they have gitu. Seadanya. Dan itu yang kita harap bisa benar-benar relate dan relevan buat penonton. Oke, nah berarti untuk penonton nih nanti yang filmnya akan rilis di 11 Juni, Garuda di Dadaku. Yeah. Apa pesan terbesar yang
ingin Mas sampaikan untuk para penontonnya gitu, untuk anak-anak remaja yang mungkin punya mimpi yang sama dengan Putra dan para kreator muda yang mungkin mau seperti Mas Roni gitu menjadi animator Hmm, Indonesia. iya, kita sih berharap again dengan film kita ini eh, para penonton khususnya anak-anak dan generasi muda itu terinspirasi, termotivasi untuk berani gitu, untuk bermimpi dan nggak ragu untuk kemudian mencoba mengambil satu langkah kecil, kemudian satu langkah berikutnya, satu langkah, it's all step by step, one step after another gitu. Eh, Harapannya dengan film ini menginspirasi mereka seperti itu, dan dalam kisah perjalanan si Putra dan Gaga sendiri, kita juga pengen berharap mereka teringatkan bahwa akan ada keluarga dan teman-teman di sekeliling mereka yang eh, siap untuk membantu saat mereka menghadapi masalah, saat mereka jatuh, saat mereka patah hati, patah semangat dan lain-lain. Tapi don't let that jangan jadikan ketakutan itu mendiscourage mereka untuk tidak berani bermimpi dan tidak menjadi melangkah gitu. Jangan gitu. Berani bermimpi, mulai start awal langkahnya dan konsisten satu langkah, one step after another gitu. Oke, terakhir nih Mas, setelah film Garuda di Dadaku ini tayang, apa sih mimpi Mas Roni selanjutnya? Apakah akan membuat animasi lagi atau seperti apa Mas? Oke. Em, Kalau saya ngerasa, ini personal saya ngerasa hubungan antara animasi dan film gitu ya di Indonesia itu kayak kakak adik. Of course kakaknya film gitu. Nah, tapi bedanya jauh nih umurnya. Kakaknya yang udah katakanlah adanya baru baru mulai lulus kuliah atau SMK katakanlah. Kakaknya yang udah pengalaman kerja 5 tahun lebih gitu. Udah senior, udah manajer dan lain-lain. Nah, adik nih sedang sangat teraspirasi nih dengan kakaknya. Gue pengen jadi kayak kakak gue. Udah hebat, udah jadi gitu industrinya. Bahkan di banyak artikel berita sudah memberitakan bahwa viewership local content di streaming platform atau di bioskop udah lebih tinggi daripada film-film atau konten dari luar negeri gitu. Nah, kami sebagai adik very aspire to follow that road gitu, to follow that pattern. Berharapnya suatu saat kita bisa juga mengikuti jejak langkah kakak-kakak kami para sinias film di Indonesia gitu ya. Dan at the same time juga kami berharap di Indonesia animasinya itu bisa dibuat sendiri, maksudnya dilahirkan sendiri idenya kayak IP Garuda di Dadaku ini, atau mungkin juga saya perlu special mention untuk film Jumbo yang sudah bantu membukakan jalan untuk industri animasi dengan sukses gitu ya di tahun 2025 kemarin. Nah, jadi mungkin harapannya lahir lagi IP-IP baru, produk-produk baru, kemudian diproduksi oleh studio animasi lokal kita juga dan ditonton oleh viewer lokal kita. Jadinya itu jadi satu loop cycle yang kemudian kita bisa sustain, ulang terus, replicate, dan scale gitu. Kalau misalnya saatnya nanti viewership atau viewer Indonesia udah mulai matang, animasi kayak gini mah gue udah nggak mau nonton sekarang. Berarti kita harus di-challenge lagi tuh kualitasnya, story-nya segala macam. Dan akan semakin berkembang pastinya. Oke, terima kasih banyak Mas untuk podcastnya siang hari ini. Sama-sama. Semoga film Garuda di Dadaku sukses. Amin. Amin. Yang Ditunggu karya-karya animasi selanjutnya Mas Reni. Terima kasih banyak. Terima kasih atas waktunya.